5 fakta Reza Rahadian layangan putus, agama dan masa lalu. Nomor 3 bikin kaget. Dapur berita artis terkini. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Daster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Reza Rahadian sukses membintangi serial layangan putus sebagai Aris. Ada sederet fakta tentang Reza Rahadian, juga tentang agama dan masa lalunya yang akan dibahas. Perlu Anda tahu, kisah serial layangan putus sukses memancing emosi para penonton dengan adanya konflik rumah tangga antara Aris dan Kinan. Karena pihak ketiga yakni Lydia atau Anya Geraldine, dibalik aktingnya Reza memiliki sederet fakta yang jarang disorot publik. Mulai dari masa lalunya yang menjadi pedagang keliling hingga fakta berpindah agama pun baru terbongkar belum lama ini. Penasaran? Berikut telah dirangkum beberapa fakta, yaitu 5 fakta Reza Rahadian, dikutip dari kanal YouTube Daniel Mananta. Yang pertama, jualan dan mengajar les. Sebelum sukses seperti saat ini, Reza Rahadian sempat berjualan karpet dan mengajar les demi membantu perekonomian keluarganya. Pasalnya, saat itu sang ibunda telah kehilangan pekerjaannya tepat ketika adiknya lahir. Reza yang masih berumur 15 tahun lantas memutar otak untuk membantu kebutuhan keluarga serta meringankan beban ibunya. Alhasil dia pun rela berdagang keliling menjual karpet dan mengajar les demi membangkitkan ekonomi keluarganya. Waktu itu macem-macem, jualan karpet apa aja lah gue keliling, apa aja yang gue bisa dapat duit gue lakukan itu. Ngajar termasuk salah satunya, ngajar bahasa Inggris untuk anak kelas 2 SD, 3 SD, kata Reza Rahadian. Tak hanya itu, Reza juga pernah menjadi pelayan sebuah kafe di Jakarta Selatan. Tahun demi tahun berlalu, kini Reza mampu untuk memperbaiki perekonomian keluarga. Bahkan dia berhasil menyekolahkan adiknya di San Francisco dan Boston. Yang kedua, pindah agama. Reza Rahadian terlahir dengan orang tua beda agama. Ayahnya beragama Islam sementara sang ibu beragama Kristen. Dibesarkan oleh sang ibunda, tentunya nilai-nilai Kristen sudah tertanamkan di dalam diri Reza sejak dini. Namun seiring bertambahnya usia, pria berdarah Iran Maluku itu merasa panggilan hatinya adalah memeluk agama Islam. Tanpa adanya paksaan, Reza Rahadian pun mantap menjadi mu'alaf di usia mudanya kala itu. Sehingga agama yang dianutnya pun berbeda dengan sang ibunda. Tapi begitu gua meyakini panggilan gua ke sana, gua bersyukur itu bukan karena alasan apapun. Kerjaan bukan, pasangan bukan, orang sekitar mungkin mengajak gak sama sekali. Itu merupakan komunikasi dengan yang di atas, ungkap Reza Rahadian. Yang ketiga, tak pernah bertemu ayah kandung. Reza Rahadian mengaku tak pernah bertemu dengan sosok ayah kandungnya sejak kecil. Dia tak memiliki gambaran sedikit pun terkait untuk bentuk wajah maupun tubuh sang ayah sejak dini. Pasalnya ayah kandungnya telah meninggalkan sang ibu sejak dirinya masih berusia 6 bulan. Hingga kini Reza kerap menyebutnya sudah meninggal ketika ada orang yang bertanya tentang sosok ayahnya. Gue bahkan gak tahu rupanya seperti apa, wujudnya bagaimana. Gue gak tahu karena dia meninggalkan ibu gue dari gue umur 6 bulan, 5 bulan. Jadi gue gak punya gambaran sama sekali imbuhnya. Yang keempat, murid mendiang Glenn Fredly. Sebelum menjadi mu'alaf, masa kecil Reza Rahadian tentunya dipenuhi dengan kegiatan yang biasa dilakukan dalam agama sebelumnya, yakni Kristen, seperti sekolah minggu.
Bahkan ada salah satu musisi besar Indonesia, yakni mendiang Glenn Fredly, yang turut menjadi guru Reza di sekolah minggu. Ini menjadi kisah menarik tersendiri bagi Reza. Gue dari kecil sekolah minggu, Glenn Fredly adalah salah satu guru sekolah minggu gue di gereja waktu itu, jadi gue dibesarkan secara Kristen. Nilai-nilai itu ada di dalam hidup gue, katanya. Yang kelima, keluarga tetap rukun. Meski sudah menjadi mu'alaf, Reza Radian tetap rukun dengan keluarganya yang memeluk Kristen. Mereka menjalani hidup dengan toleransi yang tinggi serta saling menghargai. Menganut agama Islam tak membuat Reza membatasi diri dengan keluarga. Setiap ada perayaan atau acara keagamaan umat Kristen, aktor Habibie dan Ainun itu juga turut ikut menyambutnya. Nyokap Natalan gue paling seneng karena itu momen gue mendekorasi pohon Natal. Kalau nyokap gue kebaktian, gue akan ada. Minimal gue menghormati sekalian colongan ambil foto, tutur Reza. Reza pun tak pernah mempermasalahkan jika keluarganya melaksanakan kegiatan keagamaan di dalam ruangan ibadahnya. Baginya hidup dengan saling menghargai, perbedaan adalah suatu keindahan. Aku membiarkan nyokap merayakan Natal atau Paskah. Mau ada kebaktian di rumah, di tempat gue, sholat di situ juga bisa berdoa kepada Tuhan Yesus dengan caranya, ujar pria berdarah Iran Maluku itu. Layangan Putus menangguk sukses, berapa honor Reza Rahadian? Layangan Putus menjadi serial yang sedang hits dan digemari banyak penonton. Bahkan potongan serial yang tayang di WTV ini sering viral di berbagai media sosial dan ramai diperbincangkan. Selain cerita yang menarik, hal lain yang ikut membuat Layangan Putus sukses adalah akting para pemainnya, termasuk Reza Rahadian yang berperan sebagai tokoh Aris. Bicara soal kesuksesan ini, Boy William pun dibuat penasaran dengan honor yang diterima oleh Reza Rahadian. Ia langsung menanyakannya ketika Reza hadir sebagai bintang tamu di YouTube miliknya. Secara mengejutkan, Reza Rahadian meresponnya, "Cukup," kata Reza Rahadian di kanal YouTube Boy William. Boy William belum puas mendengar jawaban dari Reza Rahadian. Dengan berpatokan cukup itu, apakah gajinya masuk rata-rata cukup atau melebihi dari ekspektasi? Untuk pertanyaan itu, Reza Radian menjawab, lebih dari cukup. Selebihnya, Reza Radian tak mau lagi membocorkan perihal gaji, apalagi angkanya. Aktor 34 tahun ini pun tertawa sambil menggelengkan kepala.